Dari luar, hidupku mungkin terlihat sempurna. Aku, seorang istri yang setia, tinggal bersama suami, anak semata wayangku yang cerdas, serta ayahku dan istri barunya, ibu tiri yang selama ini kuanggap sebagai keluarga sendiri. Kami tinggal dalam satu rumah besar milik ayahku, peninggalan dari almarhum ibuku yang wafat ketika aku masih duduk di bangku kuliah. Setelah bertahun-tahun sendiri, ayah akhirnya menikah lagi. Aku tidak keberatan. Aku tahu, setiap manusia butuh teman hidup. Dan sejak menikah dengan Bu Lilis, begitulah aku memanggil ibu tiriku, ayah terlihat lebih tenang dan jarang murung. Bu Lilis orangnya ramah, penuh perhatian, dan terkesan sangat menghormati ayahku. Meski aku tidak bisa mencintainya seperti aku mencintai ibuku dulu, tapi aku menghargai keberadaannya. Suamiku, Dani, bekerja di sebuah perusahaan kontraktor. Kami menikah atas dasar cinta. Dia adalah pria yang menemaniku melewati masa-masa sulit ketika ibuku tiada. Dia jugalah yang menemaniku merawat ayah yang sempat jatuh sakit sebelum akhirnya pulih dan menikah lagi. Anakku, Raffi, saat ini berusia 9 tahun. Ceria, cerdas, dan penuh rasa ingin tahu. Sementara adik tiriku, Reza, anak dari ayah dan Bu Lilis, atau setidaknya itulah yang aku kira, baru berusia 8 tahun. Mereka berdua sangat akrab, seperti saudara kandung. Aku pun memperlakukan Reza dengan penuh kasih, karena kuyakini dia darah daging ayahku. Setiap hari, hidup kami tampak normal. Aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, Dani berangkat kerja, dan Bu Lilis biasa membantu mengantar anak-anak ke sekolah jika aku sedang sibuk. Sesekali kami makan malam bersama di ruang makan besar, bercerita tentang hari-hari yang kami lalui. Ayah tampak bahagia dengan keluarga barunya, dan aku pun bersyukur karena bisa menjaga keluarga besar ini tetap utuh. Namun, ada satu hal yang perlahan mulai mengganggu pikiranku. Hal kecil yang dulu kuanggap sepele, tapi belakangan terasa semakin nyata. Dani mulai sering keluar kamar di tengah malam. Awalnya aku kira dia hanya ingin minum atau ke kamar mandi. Tapi ada malam-malam ketika dia tak kunjung kembali ke kamar meski waktu sudah lewat sejam. Saat aku tanya keesokan harinya, dia hanya menjawab singkat, "Aku nggak bisa tidur, tadi aku duduk di ruang tamu sebentar." Aku percaya. Setidaknya, saat itu, namun frekuensinya makin sering. Kadang malam-malam, ketika aku terbangun karena suara lantai berderit, aku mendapati Dani tidak ada di sampingku. Aku sempat berdiri di ambang pintu kamar, melihat ke arah lorong rumah yang remang-remang. Terkadang aku mendengar suara langkah ringan, kadang suara bisikan samar. Dan yang lebih membuat hatiku tak nyaman, Bu Lilis juga kerap tidak ada di kamarnya pada waktu yang sama. Tentu aku tidak langsung berpikir yang aneh-aneh. Itu bukan sifatku. Aku cenderung mempercayai orang, apalagi orang-orang yang sudah menjadi bagian dari hidupku. Tapi perasaan seorang istri jarang salah. Naluri seorang perempuan yang dicintai tapi diam-diam dikhianati, itu seperti nyala api kecil yang pelan-pelan membakar ketenangan batin. Suatu malam, aku sengaja menahan kantukku. Aku ingin tahu, apa benar suamiku hanya duduk di ruang tamu seperti yang dia bilang. Sekitar pukul 1 dini hari, Dani mulai bergerak dari tempat tidur. Perlahan, ia bangkit dan membuka pintu kamar kami. Aku mengintip dari balik selimut, pura-pura tidur. Langkahnya tenang, nyaris tanpa suara. Aku menunggu sekitar 5 menit, lalu menyusul diam-diam. Lampu lorong rumah sudah dimatikan, hanya ada cahaya samar dari dapur. Aku menahan napas saat mendekat ke arah ruang tengah. Tapi Dani tidak ada di sana. Aku bergeser ke arah dapur. Masih sunyi. Lalu aku melihat bayangan kaki di ujung lorong, ke arah kamar Bu Lilis. Detak jantungku berdentam hebat. Aku berdiri di balik tembok, mencoba menenangkan diri. Aku tak bisa dengar jelas, hanya samar-samar suara bisikan. Lalu seperti suara tawa tertahan. Aku menggigit bibirku, menahan diri agar tidak menggedor pintu saat itu juga. Aku kembali ke kamar tanpa suara, pura-pura tidur. Pagi harinya, Dani sudah kembali ke tempat tidur seperti biasa. Bahkan dia mencium keningku sambil tersenyum. "Pagi, sayang," katanya. Senyuman itu terasa seperti pisau yang menusuk balik ke dadaku. Waktu terus berjalan, dan keanehan demi keanehan mulai bermunculan.
Bu Lilis sering mengenakan parfum yang sama dengan parfumku. Aku sempat memuji, wah, parfumnya mirip punyaku ya, Bu. Dia hanya tertawa ringan. Iya, Reza bilang enak wanginya, jadi ibu beli juga. Tapi kemudian aku melihat Dani mencium aroma parfum itu di pundaknya ketika mereka duduk bersebelahan di sofa. Sontak, aku pura-pura masuk dan mereka langsung menjauh. Mereka memang pandai bersandiwara. Di depan ayah, mereka tampil normal. Tak ada yang mencurigakan. Tapi aku tahu, sesuatu sedang mereka sembunyikan. Aku juga mulai memperhatikan Reza, anak yang selama ini kuanggap adik tiriku. Wajahnya, entah mengapa belakangan tampak mirip dengan Dani. Cara senyumnya, bentuk matanya, garis rahangnya. Aku sempat mengira itu hanya sugesti karena aku sedang terbakar curiga. Tapi seorang ibu tahu. Aku mulai menghitung mundur, mengingat waktu kelahiran Reza. Lalu aku sadari sesuatu yang sangat mengganggu. Reza lahir hanya beberapa bulan setelah Bu Lilis resmi menikah dengan ayahku. Apakah mungkin? Apakah sebelum resmi menjadi istri ayahku, Bu Lilis sudah? Aku menggeleng, menolak membenarkan pikiran itu. Tapi rasa sakit itu sudah mulai menusuk terlalu dalam untuk diabaikan. Hari-hari berikutnya, aku mulai menyimpan curiga dalam diam. Aku mencoba mengajak Dani bicara, tapi ia selalu menghindar. Kamu capek kali, makanya mikir aneh-aneh, katanya ringan, lalu mengganti topik. Bu Lilis semakin sering memasak makanan favorit Dani. Bahkan kadang memasak sendiri hanya untuk Dani dan Reza. Aku memperhatikan mereka dari kejauhan. Reza tampak lebih dekat dengan Dani dibanding dengan ayahku. Sementara ayah terlalu sibuk dengan rutinitasnya, tak pernah curiga apapun. Di malam-malam berikutnya, aku makin sering melihat kejanggalan. Aku beberapa kali mengintip Dani keluar kamar. Ia selalu menuju kamar Bu Lilis, lalu masuk begitu saja. Aku pernah mendekat, hampir saja membuka pintu, tapi aku terlalu takut dengan apa yang mungkin kulihat di balik pintu itu. Aku mulai menyimpan semua ini sendiri. Tidak ada yang bisa kuajak bicara. Kalau aku bicara ke ayah, bagaimana jika semua ini ternyata salah? Aku akan menyakiti hati ayahku yang sudah tua. Tapi kalau aku diam saja, sampai kapan aku bisa bertahan hidup serumah dengan dua pengkhianat? Malam itu, saat aku menangis diam-diam di kamar, aku memeluk Raffi sambil berkata dalam hati. Kalau semua ini terbukti benar, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan melindungi anakku dan ayahku dari pengkhianatan yang selama ini tersembunyi rapi di balik senyuman palsu mereka. Dan sejak malam itu, aku bersumpah untuk membuka semua tabir gelap dalam keluargaku, walau harus kubayar dengan hancurnya pernikahanku sendiri. Aku bukan wanita yang mudah goyah. Tapi bagaimana bisa aku tidak goyah saat setiap sudut rumahku menyimpan luka yang belum sempat berdarah? Aku, wanita yang selama ini mempercayai rumah tanggaku utuh, kini dipaksa menelan kenyataan pahit bahwa orang-orang yang paling dekatlah yang sedang menusukku dari belakang. Malam itu, saat semuanya tidur, aku duduk di depan cermin sambil memandangi wajahku sendiri. Mataku sembab. Tapi bukan karena kelemahan, melainkan karena keteguhan yang mulai kupupuk dari sisa-sisa kepercayaan yang hancur. Aku harus tahu kebenaran, bisikku pada pantulan wajahku sendiri. Keesokan harinya, aku mulai menyusun rencana. Aku tidak akan lagi diam seperti istri bodoh. Aku akan menyelidiki semua ini, diam-diam. Jika memang ada hubungan terlarang antara Dani dan Bu Lilis, aku akan mengungkapnya. Dan jika benar Reza adalah anak dari hubungan itu, aku akan bawa semua bukti ini ke hadapan ayahku. Biarlah rumah tangga ini hancur, asalkan kebohongan tidak terus menggerogoti hidupku dan anakku. Langkah pertamaku adalah mengikuti Dani secara diam-diam. Biasanya, setiap hari Senin dan Kamis Dani pulang lebih larut karena rapat kantor. Tapi sejak aku curiga, aku mulai mencatat jam kepulangannya. Aneh, dia bilang lembur, tapi bajunya tidak pernah terlihat kotor atau kusut seperti biasanya. Parfumnya pun masih kuat, seperti baru disemprot. Hari Kamis sore, aku pura-pura tidur ketika Dani pulang untuk salat maghrib lalu berangkat lagi. Rapat malam ini, katanya singkat sambil mencium keningku. Begitu pintu rumah tertutup, aku langsung berdiri, ganti baju dan menyusul dengan ojek online. Untungnya aku tahu kemana arah biasa dia pergi.
Aku sudah hafal jalur dan jalan kantor tempat dia bekerja. Tapi mobilnya tidak belok ke arah kantor. Ia justru berbelok ke gang kecil yang tidak jauh dari kompleks rumah kami. Gang yang tak banyak penerangan, dan di ujungnya, aku melihat sebuah rumah kecil, rumah kontrakan. Mobil Dani berhenti di depan rumah itu. Aku menyuruh ojek berhenti agak jauh dan bersembunyi di balik tiang listrik. Dani turun, membuka pintu pagar, dan seorang wanita keluar menyambutnya. Jantungku nyaris berhenti saat kulihat sosok itu. Bu Lilis. Ia berdiri di depan pintu rumah itu, memakai daster dan rambutnya disanggul. Ia menyambut Dani dengan senyuman penuh gairah, seperti kekasih yang lama tak bertemu. Mereka berpelukan. Bukan pelukan seperti menantu dan ibu mertua. Bukan pelukan biasa. Pelukan erat yang terlalu intim untuk disalahartikan. Aku melihat mereka masuk ke dalam rumah, lalu lampu dipadamkan. Aku berdiri membeku. Napasku tercekat. Kakiku gemetar. Rasa marah dan muak menyelimuti tubuhku. Aku ingin menerobos masuk dan menghancurkan rumah kontrakan itu. Tapi aku tahu, aku butuh lebih dari sekadar kemarahan. Aku butuh bukti. Bukti yang tak bisa mereka bantah di depan ayahku, atau bahkan di pengadilan. Esok paginya, aku tidak bicara sepatah kata pun kepada Dani maupun Bu Lilis. Tapi mereka bersikap seperti biasa, seolah malam kemarin tak pernah terjadi. Dani sarapan dengan tenang, bahkan sempat mencium pipiku. Bu Lilis seperti biasa membuatkan jus untuk anak-anak. Orang-orang ini benar-benar tanpa malu. Aku mulai merekam jejak mereka. Aku simpan rekaman foto dari semalam. Aku juga menaruh alat perekam suara kecil yang kubeli secara online di bawah jok mobil Dani. Aku tahu, mereka pasti akan menggunakan mobil itu lagi untuk bertemu. Tak butuh waktu lama. 2 hari kemudian, aku mendengar rekaman mereka tertawa-tawa, bahkan Dani memanggil Bu Lilis dengan sebutan, sayang. Suaranya jelas. Ada juga percakapan yang menyakitkan. Kamu masih sanggup tidur dengan dia? Rani, aku cuma pura-pura. Yang aku pikirkan waktu di tempat tidur itu cuma kamu. Hatiku hancur. Dunia seperti runtuh di atas kepalaku. Aku bukan hanya dikhianati sebagai istri, tapi juga sebagai anak. Ibu tiri yang selama ini kuanggap bagian dari keluarga, ternyata menjalin hubungan terlarang dengan suamiku selama ini, di rumah yang sama. Aku menyimpan semua bukti itu di flash disk, kulabeli, kebenaran. Tapi sebelum aku menunjukkan itu ke siapapun, aku ingin menuntaskan satu hal lagi. Siapa ayah kandung Reza sebenarnya? Aku tidak bisa terus menduga-duga. Maka aku diam-diam mengambil sampel sikat gigi Reza dan Dani. Aku tahu satu laboratorium yang bisa melakukan tes DNA secara rahasia. Aku kirimkan sampel itu dengan nama samaran dan menunggu dengan cemas. Hari demi hari berlalu dengan penuh tekanan. Aku berusaha tetap tersenyum di depan anakku, tetap menjadi ibu yang baik. Tapi setiap malam aku menangis dalam diam. Mengutuk kebodohanku sendiri. Mengutuk kenapa aku begitu mudah percaya. Seminggu kemudian, hasil tes itu datang. Tanganku gemetar saat membuka amplopnya. Hasil, 99,98% kecocokan biologis. Reza adalah anak kandung Dani. Dunia serasa berhenti berputar. Aku hampir tak bisa bernapas. Segala dugaanku benar. Hubungan mereka bukan sekadar perselingkuhan, tapi hubungan jangka panjang. Bahkan mungkin sudah terjadi sebelum Bu Lilis menikah dengan ayahku. Aku terduduk di lantai, menangis sejadi-jadinya. Kali ini aku tak bisa lagi menahan tangis. Aku tak peduli jika tetangga mendengar. Aku hanya ingin meluapkan semua sesak yang kutahan selama ini. Bagaimana bisa mereka melakukan ini padaku? Bagaimana bisa mereka bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa? Yang lebih menyakitkan, ayahku tidak tahu apapun. Ayah yang sudah lanjut usia itu menganggap Bu Lilis sebagai penyejuk hatinya. Ia menyayangi Reza seperti anak kandung. Aku tidak tega menghancurkan dunianya, tapi jika aku diam, aku menghancurkan diriku sendiri. Hari Minggu sore, aku putuskan untuk bicara pada ayah. Dengan suara pelan dan mata berkaca-kaca, aku tunjukkan semua bukti. Foto, rekaman suara, dan hasil tes DNA. Awalnya ayah terdiam. Lama. Lalu tangannya mulai gemetar. Ia membaca ulang hasil tes, lalu menatapku dengan tatapan yang tak bisa kulukiskan.
antara kecewa, marah, dan hancur. Kau yakin ini benar, Nak? Suaranya serak. Aku hanya mengangguk. Beberapa menit kemudian, ayah bangkit. Ia berjalan pelan ke arah kamar Bu Lilis dan membuka pintu tanpa mengetuk. Aku mengikuti dari belakang, jantungku berpacu cepat. Lilis, kata ayah dengan suara pelan namun tegas. Bu Lilis yang sedang duduk menyisir rambutnya terkejut. Ada apa, Mas? Kau masih punya hati untuk berpura-pura setelah semua yang kau lakukan, suara ayah mengguncang udara. Tangannya gemetar, memegang amplop hasil DNA. Wajah Bu Lilis pucat. Ia berdiri, bibirnya bergetar. Aku bisa jelaskan? Reza bukan anakku. Dia anak Dani. Ayah menunjuk suamiku yang baru saja masuk ke kamar setelah mendengar keributan. Apa-apaan ini? Dani mencoba bersandiwara. Aku maju ke depan, melemparkan flash disk ke arah Dani. Hentikan semua kebohonganmu, Dani. Aku tahu semuanya. Hubunganmu dengan Bu Lilis. Rumah kontrakan kalian. Dan ini, kuangkat hasil tes DNA. Ini bukti bahwa Reza bukan adik tiriku. Tapi anakmu. Anak dari hubungan kalian. Wajah Dani berubah panik. Bu Lilis menjerit histeris. Reza muncul di pintu kamar, ketakutan. Suasana jadi kacau. Ayah jatuh terduduk. Aku berlari menghampiri dan memeluknya. Maafkan aku harus memberitahunya, Yah. Tapi aku nggak tahan lagi. Aku nggak bisa tinggal diam melihat kalian dibohongi terus. Dan hari itu, rumah kami bukan lagi tempat yang damai. Hari itu adalah awal dari badai besar yang akan mengubah hidup kami selamanya. Sejak rahasia itu terbongkar, rumah kami tak pernah lagi sama. Tidak ada lagi suara tawa dari ruang makan, tidak ada lagi sapaan hangat setiap pagi. Yang tersisa hanyalah sunyi yang menyakitkan, tangis tertahan, dan pandangan yang saling mencurigai. Ayah tidak keluar dari kamarnya selama 3 hari. Beliau hanya diam, menatap langit-langit dengan wajah kosong. Aku khawatir. Laki-laki tua yang biasanya penuh semangat itu kini tampak seperti seonggok tubuh yang kehilangan nyawanya. Sementara itu, Dani, pria yang pernah kupanggil suami dengan penuh kasih, sekarang hanya jadi sosok asing bagiku. Ia sudah tidak tidur lagi di kamar kami sejak malam pertengkaran itu. Aku tak melarangnya tinggal karena aku tahu, cepat atau lambat aku yang akan pergi, atau dia yang akan diusir oleh ayah. Dan Bu Lilis? Perempuan itu malah bertingkah seolah dia adalah korban. Berkali-kali dia menangis di depan Reza, mengatakan bahwa aku dan ayah kejam karena membuka rahasia itu. Bahkan dia sempat memaki ayahku, mengatakan kalau beliau tidak pernah bisa membuatnya bahagia sebagai suami. Jadi karena itu kau tidur dengan menantumu sendiri. Ayah membalas dengan nada penuh luka. Kau tidur dengan suami anakku? Kau pikir aku pantas diperlakukan seperti ini, Lilis? Danilah yang mendekatiku dulu, teriak Bu Lilis suatu malam di ruang tengah. Dia yang datang padaku saat Rani sibuk kerja. Aku perempuan, Mas. Aku juga butuh perhatian. Aku hanya bisa berdiri mematung di balik pintu, mendengarkan semuanya sambil menggigit bibir. Ingin sekali aku berteriak, tapi untuk apa? Mereka tidak akan pernah benar-benar merasa bersalah. Puncaknya, seminggu kemudian, ayah mengumpulkan kami semua di ruang tamu. Ia sudah berdiri dengan baju koko putih dan sarung, wajahnya terlihat lebih tegas daripada sebelumnya. Seakan badai telah membuatnya jadi batu karang yang kuat. Mulai hari ini, aku minta kalian keluar dari rumah ini, katanya tegas sambil menatap Bu Lilis dan Dani. Bu Lilis ternganga. Apa? Aku istrimu, Mas. Aku tinggal di sini. Dan selama itu juga kau mengkhianatiku. Reza boleh tetap di sini jika dia mau. Tapi kamu dan Dani harus pergi. Rumah ini bukan tempat bagi pengkhianat. Dani mencoba berbicara. Pak, saya mohon, jangan usir saya. Ini semua kesalahan saya, tapi saya masih suami Rani. Jangan bawa-bawa aku, sahutku pelan namun tajam. Kau sudah bukan suamiku sejak kau memilih tidur dengan ibu tiriku sendiri. Reza yang duduk di sudut ruangan tampak bingung dan menangis. Bocah malang itu adalah korban dari 2 orang dewasa yang egois. Aku merasa iba, tapi aku tahu aku tak bisa menyelamatkan semua orang. Hari itu,
Aku hanya ingin menyelamatkan diriku sendiri dan ayahku. Dani dan Bu Lilis pun akhirnya berkemas. Mereka pergi dengan mobil yang dulu dibeli dari hasil kerja kerasku dan Dani. Aku tidak menuntut harta apapun. Aku hanya ingin mereka pergi dan tidak kembali. Tapi sebelum Dani masuk ke dalam mobil, dia sempat menatapku dan berkata, "Kau pikir kau menang, Rani? Kau pikir hidupmu akan tenang setelah ini? Kita lihat saja nanti." Aku tidak menjawab, hanya menatap matanya dengan penuh luka dan jijik. Beberapa hari setelah itu, aku mulai mengurus perceraian. Prosesnya berat, karena Dani sempat tidak mau menandatangani surat. Tapi dengan bantuan pengacara dan bukti-bukti perselingkuhan yang kumiliki, aku berhasil mendorong proses itu hingga akhirnya disetujui pengadilan. Aku resmi menjanda. Tak mudah menyandang status itu. Tetangga mulai berbisik-bisik. Beberapa teman lama bertanya dengan nada basa-basi, padahal mereka hanya ingin tahu cerita buruk di balik perceraianku. Tapi aku tetap berdiri tegak. Aku tidak akan membiarkan dunia mengasihani aku. Aku bukan korban. Aku penyintas. Ayah menjadi satu-satunya sosok yang memberiku kekuatan. Setelah semua badai itu, aku melihatnya mulai pulih. Ia kembali merawat taman, mengajak cucu-cucunya bermain, dan sesekali mengajakku makan di luar hanya untuk membuatku tersenyum. "Jangan pernah merasa gagal hanya karena pernikahanmu hancur, Nak," kata ayah suatu sore. "Yang gagal itu mereka, bukan kamu. Kamu justru menang karena berani melawan kejahatan di dalam rumahmu sendiri." Air mataku menetes tanpa bisa ditahan. Aku memeluk ayah dengan erat. Sosok yang selama ini menjadi pelindungku, bahkan ketika dunia mengkhianatiku. Suatu hari, Reza datang sendiri ke rumah. Usianya memang baru 12 tahun, tapi anak itu sudah bisa merasakan kebenaran. Ia duduk di depan teras rumah dengan mata merah. "Ayahku Dani, ya, Mbak Rani?" tanyanya tiba-tiba. Aku tercekat. Ia menunduk, lalu berkata lagi, "Aku dengar semua dari teman-teman. Mereka bilang aku anak haram. Mereka bilang aku anak dari hubungan terlarang. Tapi, aku tetap sayang sama Bu Lilis. Aku cuma bingung harus percaya siapa." Aku meraih tangannya. "Reza, kamu nggak perlu memilih siapa yang harus kamu sayangi. Kamu bisa tetap sayang sama ibumu, sama ayahmu. Tapi kamu juga harus belajar jadi anak kuat. Jangan ulangi kesalahan mereka. Kamu harus lebih baik, ya?" Anak itu mengangguk pelan. Ia memelukku. Di saat itu aku tahu, meski hidupku hancur, aku masih bisa menyelamatkan satu hati yang terluka. Beberapa bulan berlalu. Dani mencoba menghubungiku beberapa kali, katanya ingin memperbaiki hubungan, meminta maaf. Tapi aku tidak pernah membalas. Maaf mungkin bisa kuucapkan, tapi hubungan kami sudah mati. Tidak akan ada lagi tempat untuk pengkhianat dalam hidupku. Bu Lilis dikabarkan pindah ke luar kota, hidup bersama Dani. Entah benar atau tidak, aku tidak lagi peduli. Hidup mereka bukan urusanku. Urusanku sekarang adalah membangun kembali diriku yang lama. Aku kembali bekerja. Aku mulai tersenyum lagi. Aku bahkan sempat mengikuti seminar perempuan mandiri dan berbagi kisahku kepada para wanita yang mengalami hal serupa. Banyak yang menangis mendengar ceritaku. Banyak pula yang berkata aku menginspirasi mereka untuk bangkit. Satu persatu luka itu mulai sembuh. Tidak hilang, tapi berubah menjadi bekas yang menguatkan. Dan suatu malam, saat aku duduk di teras sambil menatap bintang, aku sadar. Aku memang kehilangan suami. Aku dikhianati ibu tiri. Tapi aku tidak kehilangan harga diriku. Aku tidak kehilangan harapan. Karena pada akhirnya, aku memilih untuk berdiri. Dan itu sudah cukup. Musim hujan datang dengan membawa hawa dingin, seakan menjadi cermin dari hati yang baru saja melalui badai besar. Tapi bagi aku dan ayah, dingin itu justru memberi ketenangan. Tak ada lagi pertengkaran. Tak ada lagi air mata diam-diam di balik pintu kamar. Rumah kami kini lebih sunyi, tapi juga lebih damai. Setelah berbulan-bulan mencoba bangkit, akhirnya aku bisa menata ulang hidupku. Aku kembali bekerja di butik kecil milik temanku, Aulia, yang sempat lama kutinggalkan karena fokus menjadi istri dan ibu. Aku mulai dari nol lagi, melipat baju, melayani pelanggan, mengantar barang pesanan. Tapi ada kebanggaan yang tumbuh perlahan di dada,
ini usahaku sendiri. Bukan karena Dani. Bukan karena warisan. Tapi karena aku berdiri di atas kakiku sendiri. Setiap malam, aku duduk di teras rumah sambil menuliskan apa yang kurasakan dalam buku catatan kecil. Menulis menjadi terapi bagiku. Menumpahkan segala amarah, luka, keraguan, juga harapan. Kadang aku menangis saat menulis. Tapi di akhir setiap tulisan, aku selalu menambahkan kalimat, aku berhak bahagia. Aku pantas dicintai tanpa pengkhianatan. Dan itu bukan sekadar tulisan. Itu doa. Doa yang pelan-pelan jadi nyata. Suatu hari, seorang pria datang ke butik. Namanya Fadil, pelanggan baru yang membeli baju untuk ibunya. Dia sopan, tutur katanya halus, dan senyumnya, entah kenapa membuat hatiku hangat. Awalnya aku tak menganggapnya istimewa. Aku terlalu lelah untuk percaya pada cinta lagi. Tapi dia sering datang. Kadang untuk membeli baju, kadang hanya bertanya soal tren fashion, dan kadang hanya untuk sekadar menyapa. Aku dengar dari Mbak Aulia, kamu yang dulu pegang manajemen butik ini, ya? Tanyanya suatu sore. Aku mengangguk sambil tersenyum. Dulu iya. Tapi sekarang balik dari awal. Masih belajar lagi. Keren, sih. Jarang loh perempuan bisa tetap semangat habis, ya? Habis kejadian seperti yang katanya kamu alami, katanya hati-hati, seolah tak mau menyakiti. Aku terdiam sejenak. Kamu tahu ceritaku? Fadil mengangguk pelan. Ya, kabar di kota kecil begini cepat menyebar. Tapi aku nggak percaya cerita orang. Aku percaya apa yang kamu tunjukkan hari ini. Sejak saat itu, dia jadi sering ngobrol denganku. Kami tidak langsung dekat. Tapi pelan-pelan, percakapan kami jadi candu. Aku mulai tertawa lagi. Bukan tawa basa-basi, tapi tawa tulus yang sudah lama hilang dari hidupku. Namun di balik semua itu, aku masih merasa bersalah. Terlalu cepatkah aku membuka hatiku? Apakah ini hanya pelarian dari rasa sepi? Aku takut. Takut jatuh pada kesalahan yang sama. Takut membuka luka yang belum sepenuhnya sembuh. Ayah yang memperhatikan perubahan sikapku, suatu malam bertanya, kamu bahagia, nak? Aku menatapnya ragu. Aku nggak tahu, yah. Aku senang, iya, tapi takut juga. Ayah mengangguk mengerti. Tak apa takut, tapi jangan biarkan ketakutan itu menutup pintu kebahagiaan. Jangan biarkan luka masa lalu mencuri senyummu yang sekarang mulai kembali. Sementara itu, dari kabar yang kudengar lewat teman-teman, kehidupan Dani dan Bu Lilis tak semulus yang dulu mereka rancang. Ternyata rumah tangga yang dibangun di atas pengkhianatan tak pernah benar-benar bahagia. Mereka tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Bu Lilis dipecat dari tempat bekerjanya karena ketahuan melakukan pencurian kecil-kecilan. Dani pun kehilangan klien setelah reputasinya jatuh. Tapi yang membuatku benar-benar miris adalah Reza. Anak itu datang lagi ke rumah, kali ini sendirian. Wajahnya lebih pucat, tubuhnya terlihat lebih kurus. Ayah dan ibu sering bertengkar, Mbak, katanya lirih. Kadang ayah pulang larut malam dan marah-marah. Ibu juga suka mengunci diri di kamar. Aku bingung harus kemana. Aku tak bisa menahan air mata. Aku memeluknya, mengusap kepalanya. Reza, kamu boleh ke sini kapanpun kamu mau. Rumah ini terbuka untukmu. Aku mau tinggal di sini aja, boleh nggak? Aku menatap ayah, dan beliau hanya mengangguk pelan. Kami tak butuh diskusi panjang. Reza tetap darah daging dari lelaki yang dulu kami anggap keluarga. Tapi lebih dari itu, dia adalah anak yang tak minta dilahirkan dari pengkhianatan. Kami pun mengurus hak asuh sementara. Dengan bantuan pengacara, kami bisa mengajukan perwalian sementara karena Dani dan Bu Lilis dianggap lalai. Proses ini belum selesai sepenuhnya, tapi setidaknya Reza kini punya tempat aman. Sementara itu, hubunganku dengan Fadil semakin berkembang. Tapi ada satu malam yang membuatku ragu kembali. Fadil datang dan mengajakku bicara serius. Aku tahu kamu masih menyimpan banyak trauma, Rani. Tapi aku ingin kamu tahu, aku bukan Dani. Aku bukan masa lalumu. Aku siap sabar. Tapi aku juga nggak mau terus ada di zona abu-abu ini. Aku terdiam. Dia melanjutkan, kalau kamu nggak bisa, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau,
Aku ingin jadi seseorang yang bisa kamu percaya, yang bisa lindungi kamu dan Reza. Air mataku menetes. Aku takut gagal lagi, Fadil. Dia menggenggam tanganku. Maka kita akan jalan bareng-bareng. Gagal nggak apa-apa, asal kita hadapi bareng. Dan malam itu, aku sadar, bukan cinta yang membuatku lemah, tapi pengkhianatan. Dan Fadil bukan bagian dari masa laluku. Dia adalah seseorang yang bisa kuciptakan masa depan bersamanya, jika aku berani. Beberapa minggu kemudian, aku kembali duduk di teras rumah, kali ini bersama Reza yang sibuk menggambar dan Fadil yang membawa 2 gelas teh hangat. Ayah menyiram bunga di taman, tampak lebih cerah daripada bulan-bulan sebelumnya. Aku ingat saat pertama kali kamu duduk sendiri di sini, matamu kosong, kata Fadil. Aku tersenyum. Sekarang penuh harapan. Aku memandangi langit sore. Luka itu masih ada, tapi kini ia tak lagi menyiksa. Ia menjadi bukti bahwa aku pernah bertarung dan menang. Hari-hari tenang yang sempat kami rasakan tak bertahan lama. Angin kehidupan memang tak selalu berhembus ke arah yang kita harapkan. Setelah beberapa minggu Reza tinggal bersama kami, mendadak datang surat dari pengacara Dani dan Bu Lilis. Mereka menggugat hak asuh Reza kembali ke tangan mereka. Aku gemetar membaca isi surat itu. Ayah memejamkan mata, menghela napas panjang. Sementara Reza yang duduk di ruang tamu melihat kami kebingungan. Mereka mau Reza kembali? Tanyanya lirih. Aku tak tahu harus menjawab apa. Hati kecilku menjerit, menolak. Tapi secara hukum, Dani tetap ayah biologis Reza. Dan Bu Lilis, walau menjijikkan bagiku, tetap ibu kandung anak itu. Malam itu, aku tak bisa tidur. Fadil menemaniku, mencoba menenangkan. Mereka menggugat karena merasa kamu melemah. Mereka tahu kamu wanita baik dan berharap kamu akan menyerahkan begitu saja. Aku menggigit bibirku. Tapi aku tak akan menyerah. Aku tahu Reza tak bahagia di sana. Aku tahu mereka hanya ingin mengambilnya kembali karena ego, bukan cinta. Fadil mengangguk. Kita lawan. Kita pertahankan Reza. Dan benar saja, beberapa hari kemudian kami menerima panggilan sidang awal dari pengadilan keluarga. Aku harus kembali menghadapi mereka, Dani dan Bu Lilis. Hari sidang datang lebih cepat dari yang aku duga. Aku datang bersama pengacara kami dan Fadil yang setia menggenggam tanganku. Di ruang tunggu, aku melihat Dani duduk dengan wajah tenang, bahkan sesekali melirikku sambil menyeringai. Bu Lilis tampak lebih tua dan lesu, tapi sorot matanya tetap sinis. Mereka seolah menikmati permainan ini. Sidang dimulai. Hakim mendengarkan keterangan dari kedua pihak. Aku menunjukkan bukti bahwa Reza tidak mendapatkan perhatian cukup saat bersama mereka, bukti dari sekolah, tetangga tempat kontrakan mereka, dan hasil konseling Reza yang menyatakan trauma akibat pertengkaran orang tuanya. Dani membantah semua. Ia menyebutku sebagai perempuan pendendam yang ingin merebut hak anak orang lain. Ia menuduhku mencuci otak Reza agar membenci mereka. Dia bukan ibu kandung Reza, yang mulia, kata Dani lantang. Dan anak itu berhak tumbuh bersama orang tuanya. Aku ingin berteriak, lalu kenapa dulu kau tinggalkan dia sendirian di rumah saat bertengkar dengan Bu Lilis? Tapi aku hanya menatap hakim dan menjawab dengan tenang, saya memang bukan ibu kandung Reza. Tapi saya adalah orang yang memberinya cinta ketika ia merasa tak dicintai oleh orang tuanya sendiri. Sidang belum menghasilkan keputusan pasti. Tapi satu hal yang membuatku lega, hakim memutuskan Reza tetap tinggal bersamaku sampai putusan final. Di perjalanan pulang, Reza duduk di jok belakang sambil memeluk boneka kecil pemberianku. Mereka tidak benar-benar sayang padaku, ya, Mbak? Aku menatapnya dari kaca spion dan menjawab pelan, sayang itu ditunjukkan dengan perbuatan, bukan hanya kata. Dan kamu berhak memilih siapa yang membuatmu merasa dicintai. Beberapa hari kemudian, Dani mendatangi rumah. Kali ini sendirian, wajahnya penuh emosi. Rani, aku nggak nyangka kamu sampai segininya. Kamu tega banget rebut anakku. Aku berdiri di depan pagar, menatapnya dingin. Bukan aku yang merebut, dan kamu yang menyerah sejak awal. Kamu yang tidak pernah hadir untuk anak itu. Kamu dan Lilis hanya sibuk dengan urusan kalian sendiri. Dia tertawa sinis.
Oh, jadi kamu masih belum bisa move on, ya? Masih sakit hati aku lebih milih Lilis? Darahku mendidih. Tapi aku tetap berdiri tegak. Aku nggak sakit hati karena kamu memilih dia. Aku kecewa karena kamu mengkhianati dua keluarga sekaligus. Ayahku, aku, dan anakmu sendiri. Dani memukul pagar besi dengan keras, lalu pergi. Tapi sejak itu, aku merasa hidupku mulai tak tenang. Beberapa malam kemudian, seseorang melempar batu ke kaca jendela depan rumah. Pecahannya membuat Reza menangis ketakutan. Ayah langsung keluar rumah, tapi tak melihat siapa-siapa. Aku curiga itu ulah Dani. Tapi tak ada bukti. Fadil menyarankan untuk memasang CCTV, dan kami langsung melakukannya. Kamu harus hati-hati. Orang seperti Dani bisa nekat kalau merasa harga dirinya diinjak, kata Fadil. Aku mulai merasa tertekan. Tapi di sisi lain, aku juga mulai sadar, Reza bukan hanya menjadi pelengkap hidupku. Dia telah menjadi bagian dari jiwaku. Aku takkan biarkan dia kembali ke tangan orang yang menyakitinya. Dalam suasana kacau itu, Fadil membuat keputusan mengejutkan. Di suatu sore, setelah menjemputku dari butik, dia berhenti di taman dekat rumah. Rani, katanya pelan, aku tahu waktunya belum sempurna. Tapi aku sudah pikirkan ini matang-matang. Ia membuka kotak kecil dari saku jasnya. Sebuah cincin perak sederhana terletak di dalamnya. Aku ingin menikah denganmu. Bukan hanya karena aku mencintaimu, tapi karena aku ingin jadi rumah untukmu dan Reza. Aku ingin bangun kehidupan yang baru, yang jujur, sehat, dan penuh kasih. Aku tercekat. Hati ini berkecamuk. Terharu. Bingung. Bahagia. Aku belum siap, Fadil. Aku masih berurusan dengan masalah Dani dan Lilis. Fadil mengangguk mengerti. Nggak apa-apa. Aku nggak minta jawaban sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu, aku akan tetap di sini. Menunggu. Menemani. Melindungi. Dan benar saja, kehadiran Fadil membuatku lebih kuat. Ketika hari keputusan sidang datang, aku tak gemetar lagi. Aku tahu apapun hasilnya, aku sudah berjuang sebaik mungkin. Di dalam ruang sidang, hakim membaca keputusan dengan suara tegas. Berdasarkan bukti yang diajukan dan hasil pemeriksaan psikologis anak, serta rekomendasi dari pihak sekolah dan konselor anak, maka pengadilan memutuskan hak asuh sementara atas Reza tetap berada di tangan Rani Rahmawati. Pihak penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan kelayakan dalam 6 bulan ke depan. Aku menangis. Bukan karena sepenuhnya menang, tapi karena aku masih diberi waktu untuk menjaga anak itu. Setidaknya, selama 6 bulan ke depan, Reza tetap bersamaku. Setelah sidang selesai, Dani hanya berjalan melewatiku tanpa menatap. Bu Lilis menangis diam-diam, tapi aku tak peduli lagi. Mereka membuat pilihan sendiri. Mereka pula yang akan menanggung akibatnya. Malam itu, aku mengajak Reza duduk di balkon, menikmati bintang-bintang. Kamu tahu, Reza, bisikku, kadang dunia nggak adil. Tapi kamu selalu bisa memilih jadi orang yang baik, meskipun dunia jahat padamu. Reza menatapku sambil tersenyum. Aku nggak takut selama ada Mbak. Aku mengusap rambutnya lembut. Dan kamu nggak akan sendiri. Aku janji. Di bawah langit malam yang gelap, aku sadar bahwa bayangan masa lalu memang masih membuntuti. Tapi aku juga tahu, di ujung jalan yang panjang, cahaya itu tetap ada. Dan aku akan berjalan ke arahnya. Bersama anak yang tak kuperjuangkan dari rahimku, tapi dari hatiku. Bersama cinta yang tumbuh perlahan tapi tulus dari seorang pria baik hati. Bersama harapan yang tak pernah padam, meski telah dihancurkan berkali-kali. Hari-hari berlalu setelah keputusan sidang itu. Rumah kami perlahan mulai tenang. Reza kembali ceria, sekolah dengan semangat, dan setiap malam bercerita banyak hal sebelum tidur. Butik yang aku kelola bersama Fadil juga semakin berkembang. Kami bahkan mulai mendapat pesanan dari kota-kota besar. Namun dalam hati, aku tetap waspada. Dani dan Bu Lilis memang tak menunjukkan gerak apa-apa lagi, tapi aku tahu mereka bukan tipe orang yang menerima kekalahan dengan lapang dada. Mereka diam bukan berarti menyerah, mereka sedang menyusun sesuatu. Dan kekhawatiranku terbukti. Suatu sore, Reza pulang sekolah dengan wajah muram.
Ia duduk diam di ruang tamu tanpa menyapa siapapun. Aku mendekatinya, memeluknya. Ada apa, sayang? Reza menghela napas, menunduk. Tadi ada 2 orang datang ke sekolah. Katanya mereka mau menjemput aku. Guru nggak izinkan, terus mereka marah. Aku langsung menegang. Siapa mereka? Reza ragu sejenak, lalu menjawab lirih. Om Dani dan Bu Lilis. Jantungku berdetak kencang. Aku menghubungi kepala sekolah malam itu juga, dan benar. Mereka datang tanpa surat resmi, tanpa pemberitahuan. Hanya mengatakan bahwa mereka adalah orang tua kandung Reza. Keesokan harinya, aku menerima surat dari pengacara mereka. Isinya menyakitkan dan penuh fitnah. Mereka menuduhku menghasut Reza agar membenci orang tuanya sendiri. Mereka juga menyebar cerita bahwa aku memanipulasi data psikologis dan memalsukan bukti. Aku menggeleng tak percaya. Mereka benar-benar putus akal sehat. Fadil memelukku. Mereka hanya panik karena kamu lebih kuat dari yang mereka kira. Tapi aku tahu, serangan seperti ini bisa membuat sidang berikutnya semakin rumit. Aku tak boleh hanya diam. Dengan bantuan pengacara, aku mulai mengumpulkan bukti-bukti baru. Kamera CCTV sekolah, rekaman konseling, bahkan surat dari wali kelas Reza yang menyaksikan trauma yang dialaminya. Di tengah kekacauan itu, Fadil tetap menjadi sandaranku. Ia selalu ada, menghiburku dengan candaan kecil, membantuku memasak, dan bahkan mengajari Reza bermain gitar. Suatu malam, Fadil duduk di sebelahku saat kami berdua mengawasi Reza yang tertidur. Kita seharusnya sudah menikah, katanya pelan. Aku tersenyum pahit. Tapi aku takut, Fadil. Aku takut kalau setelah semua ini, kamu ikut terseret. Dunia mereka kotor. Fadil memegang tanganku erat. Rani, kita tidak bisa memilih dari keluarga mana kita berasal, tapi kita bisa memilih siapa yang akan kita lindungi. Aku sudah pilih kamu. Air mataku menetes. Cinta seperti ini, tak pernah aku duga akan datang setelah luka besar di masa lalu. Beberapa hari kemudian, aku menerima kabar buruk lainnya. Toko utama butik kami di kota mendapatkan surat inspeksi mendadak dari Dinas Perizinan. Setelah diperiksa, ada laporan bahwa kami menjual barang ilegal. Padahal, semua barang dagangan adalah buatan lokal dari ibu-ibu rumah tangga binaanku sendiri. Aku segera ke sana bersama Fadil, dan jelas, tak ada yang bermasalah. Tapi para petugas tetap bersikeras bahwa mereka hanya menjalankan tugas berdasarkan laporan. Seseorang mencoba menjatuhkan kita, kata Fadil setelah petugas pergi. Aku mengangguk. Dan aku tahu siapa. Semakin aku dipojokkan, semakin besar keinginanku untuk melawan. Aku tidak ingin kalah lagi. Bukan hanya demi diriku sendiri, tapi demi Reza, dan demi semua orang yang kini bergantung padaku. Hari Minggu pagi, Reza tiba-tiba menarik tanganku ke taman belakang rumah. Mbak, aku bikin ini buat Mbak dan Om Fadil. Aku melihat lukisan kecil di atas karton bekas. Gambarnya sederhana, 3 orang sedang makan bersama. Di bawahnya tertulis, keluargaku yang sebenarnya. Air mataku tak terbendung. Aku peluk dia erat-erat. Kamu tahu nggak, Reza? Kamu anak paling kuat yang pernah Mbak temui. Terima kasih karena kamu tetap bertahan. Anak itu tersenyum kecil. Aku bertahan karena Mbak nggak pernah ninggalin aku. Beberapa hari kemudian, kami mendapat undangan dari pengadilan untuk sidang lanjutan. Kali ini, Dani membawa pengacara baru, lebih agresif. Mereka membawa seorang saksi, sepupu jauhnya yang pernah tinggal bersama mereka. Saksi itu berkata bahwa aku terlalu keras kepada Reza, membatasi komunikasinya dengan orang tuanya, dan terlalu posesif. Semua hanya karangan, tapi di ruang sidang, semuanya terdengar seolah masuk akal. Aku melirik ke arah Dani dan Bu Lilis. Mereka tampak puas. Tapi aku tak tinggal diam. Aku memanggil saksi baru, seorang psikolog anak yang selama ini menangani Reza. Ia bicara panjang lebar tentang trauma Reza, ketakutannya terhadap pertengkaran orang tuanya, dan bagaimana anak itu menemukan kestabilan emosional setelah tinggal bersamaku. Anak ini tidak butuh darah untuk merasakan kasih sayang. Dia hanya butuh ruang aman untuk tumbuh. Dan saat ini, ruang aman itu adalah bersama Bu Rani, kata psikolog itu, lantang.
Hakim mengangguk-angguk, mencatat. Di luar gedung pengadilan, aku melihat Bu Lilis duduk sendirian. Wajahnya lelah, penuh kerutan. Saat aku melewati, dia memanggil pelan. "Rani." Aku menoleh, ragu. "Aku tahu kamu wanita baik. Tapi kamu tahu sendiri, Dani nggak akan berhenti sebelum dapat apa yang dia mau." Aku menatapnya tajam. "Lalu kenapa kamu tetap mendukungnya?" Bu Lilis menghela napas. "Karena dia tahu semua rahasiaku. Kalau aku menentangnya, dia akan hancurkan hidupku." Aku diam. Untuk sesaat, aku melihat bayangan perempuan yang dulu mungkin pernah memiliki hati. Tapi pilihannya sekarang sudah jelas. Aku tidak takut pada ancaman Dani. Aku hanya takut kalau Reza kembali hancur karena keputusan salah orang dewasa, kataku, lalu pergi meninggalkan dia. Malam sebelum keputusan akhir sidang, aku duduk di balkon bersama Fadil. Angin malam bertiup pelan, membawa bau tanah basah. "Aku takut kehilangan Reza," bisikku. "Kamu nggak akan kehilangan dia," jawab Fadil yakin. "Kamu bukan cuma ibu pengganti. Kamu adalah satu-satunya ibu yang ia kenal dalam artian sebenarnya." Aku bersandar di pundaknya. Kalau suatu hari, dia tahu bahwa aku bukan ibu kandungnya, aku takut dia menjeh. Fadil menoleh padaku. "Kamu salah, Rani. Cinta yang tulus tidak ditentukan oleh darah. Reza bukan bodoh. Dia tahu siapa yang selalu ada untuknya." Hari keputusan pun tiba. Ruang sidang sunyi saat hakim membacakan hasil akhir. Suaranya tegas dan berat. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti, kesaksian saksi ahli, dan kepentingan terbaik untuk anak, maka pengadilan memutuskan bahwa hak asuh penuh atas anak bernama Reza Fadillah diserahkan kepada Rani Rahmawati. Pihak penggugat diberi hak kunjung yang diatur kemudian. Tangisku pecah. Fadil memelukku erat. Reza yang duduk di bangku belakang berlari ke arahku, memelukku sambil menangis. Dani membanting map di mejanya, lalu pergi tanpa sepatah kata. Sementara Bu Lilis hanya menunduk lesu, lalu menyusul Dani keluar ruangan. Malam itu, kami makan malam bertiga. Tidak ada makanan mewah, hanya sup hangat dan nasi goreng buatan Fadil. Tapi kehangatannya melebihi segala hidangan hotel bintang 5. Reza mengangkat gelas susunya tinggi-tinggi. "Untuk Mbak Rani, ibu terbaik di dunia." Kami tertawa bersama. Di tengah tawa itu, aku sadar, perjalanan panjang ini belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa menang. Bukan karena aku menang di pengadilan, tapi karena aku tidak menyerah pada rasa sakit. Aku telah membangun keluarga dari puing-puing yang dihancurkan orang lain. Aku telah memilih mencintai, meski hatiku pernah dilukai. Dan aku tahu, itu tidak sia-sia. 1 tahun telah berlalu sejak hari terakhir aku berdiri di ruang sidang, menggenggam tangan Reza dan menangis dalam pelukan Fadil. Waktu seakan terbang, meninggalkan luka dan air mata di belakang. Namun jejaknya tak pernah benar-benar hilang, ia menjadi bagian dari perjalanan, dari pembentukan jiwaku hari ini. Butik kami kini tumbuh menjadi jaringan kecil yang menyebar ke beberapa kota. Ibu-ibu rumah tangga yang dulu tak percaya diri kini berdiri tegak, membawa hasil karya mereka dalam pameran UMKM. Salah satu dari mereka bahkan baru saja diundang ke luar negeri untuk mengenalkan produk tenun tangan buatan lokal. Dan aku juga tumbuh bersama mereka. Hari-hariku kini sibuk bukan karena luka, tapi karena cinta. Reza tumbuh menjadi anak yang makin percaya diri, makin ramah dan selalu penasaran dengan banyak hal. Sementara Fadil, lelaki yang tak pernah letih mencintai dalam diam, kini resmi menjadi suamiku. Ya, kami menikah 2 bulan yang lalu. Tanpa pesta mewah, tanpa gaun megah. Hanya janji yang sederhana di bawah pohon mangga yang dulu sering kami duduki bersama Reza. "Masih ingat waktu kita duduk di sini?" tanya Fadil saat malam pernikahan kami, setelah semua tamu pulang. Aku mengangguk sambil menyandarkan kepala di bahunya. "Waktu itu aku takut semua orang akan meninggalkanku. Tapi kamu tetap tinggal." Fadil menatapku. "Aku bukan hanya tinggal, Rani. Aku memilih bertahan karena kamu adalah rumah." Kata-kata itu meneteskan air mata tanpa ku tahan. Setelah semua pengkhianatan dan luka, aku akhirnya tahu seperti apa cinta yang tidak menuntut, tidak menekan, tidak menyakiti.
Cinta yang seperti mata air di tengah gurun. Namun hidup selalu punya cara sendiri untuk menguji keteguhan. Suatu pagi, aku menerima surat dari seseorang yang tak pernah aku harapkan kembali, ayah kandungku. Selama ini, beliau tinggal di kota lain bersama Bu Lilis. Setelah sidang hak asuh Reza dan kekalahan mereka di pengadilan, mereka menghilang tanpa kabar. Tapi isi surat itu mengejutkanku. Rani, ayah tidak akan meminta maaf karena ayah tahu maaf saja tidak cukup. Tapi ayah sakit, dan ayah ingin melihatmu sekali lagi. Jika kamu bersedia. Aku menatap surat itu lama. Luka lama yang sudah mulai mengering kembali terasa perih. Sebagian diriku ingin merobek kertas itu, menghapus seluruh jejak masa lalu. Tapi bagian lain dari hatiku, bagian yang sudah belajar untuk kuat dan memaafkan, berkata bahwa mungkin ini saatnya mengakhiri semua dendam. Aku memutuskan pergi. Sendiri. Tanpa Reza, tanpa Fadil. Aku harus menghadapi ini sendiri, kataku pada Fadil malam sebelum keberangkatan. Ia tak memaksa. Hanya memelukku erat dan membisikkan, kamu bukan perempuan yang dulu, Rani. Kamu sudah lebih kuat dari siapapun. Rumah ayah sederhana. Tak lagi megah seperti dulu. Saat aku mengetuk pintu, seorang wanita membukakan. Bukan Bu Lilis. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai perawat pribadi ayah. Ayah Anda terkena stroke ringan 2 bulan lalu. Sekarang sudah bisa bicara, tapi terbatas. Beliau selalu menyebut nama Anda, katanya. Aku masuk. Ruangan itu sunyi. Di sudut ruangan, ayah duduk di kursi roda. Rambutnya memutih, matanya tampak sayu. Ketika melihatku, ia menangis. Rani, katanya lirih. Aku berdiri kaku. Luka dalam hatiku masih menggigil. Tapi aku mendekat, duduk di depannya. Ayah mau aku datang untuk apa? Tanyaku tenang. Ia mengambil sebuah buku dari meja samping. Buku itu berisi surat-surat, foto-foto masa kecilku, dan beberapa catatan yang ditulis dengan tangan gemetar. Maaf? Kamu benar. Aku menyesal. Itu beberapa tulisan yang terbaca. Di sela isak tangisnya, ayah mengakui bahwa ia tahu hubungan Bu Lilis dengan Dani sejak lama, tapi ia memilih diam karena merasa terlalu lemah untuk menghadapi kenyataan. Ia mengaku takut kehilangan segalanya dan lebih memilih menyimpan rahasia daripada menghancurkan nama baiknya. Ayah salah. Tapi aku tak bisa kembali ke masa lalu, bisiknya pelan. Aku menarik napas panjang. Aku bukan datang untuk balas dendam, yah. Aku hanya ingin tahu kenapa seorang ayah bisa lebih peduli pada harga dirinya dibanding anaknya sendiri. Ayah terdiam lama. Ayah pikir waktu itu Rani akan kuat. Seperti ibumu dulu. Kalimat itu menghantamku keras. Untuk pertama kalinya, ia menyebut nama ibuku. Ayah tahu, ibu bukan perempuan sempurna. Tapi dia mencintai kamu sepenuh hati. Setelah dia meninggal, ayah hanya ingin lari dari bayangannya. Sayangnya, pelarian itu menghancurkan kamu juga. Aku menunduk. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Aku memaafkan bukan karena dia layak dimaafkan. Tapi karena aku lelah membawa beban itu sendirian. Aku ingin menutup lembaran lama agar bisa membuka yang baru tanpa luka yang menetes setiap kali aku berjalan. Aku sudah punya keluarga baru, yah. Suami yang baik. Anak yang luar biasa. Aku tidak akan membiarkan luka lama meracuni hidup baruku. Ayah menangis. Terima kasih, sudah datang. Aku pulang dengan hati lega. Untuk pertama kalinya, aku bisa menatap ke belakang tanpa ingin lari atau marah. Aku bisa mengingat masa lalu tanpa gemetar. Reza menyambutku di depan rumah dengan bunga kertas buatannya. Mbak, aku rindu. Aku mengangkatnya dan memeluknya erat. Mbak juga rindu kamu, sayang. Fadil memandang kami dengan senyum hangat. Saat malam menjelang, kami makan malam di teras rumah, seperti biasa. Tapi malam ini terasa lebih ringan. Lebih lapang. Sebelum tidur, Reza bertanya, Mbak, nanti kalau aku besar, aku boleh panggil Mbak itu ibu? Pertanyaan itu seperti pelangi setelah badai. Aku menatap matanya yang polos. Tentu boleh, Nak. Karena kamu memang anak Mbak. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Ia tertawa kecil lalu memelukku. Ibu,
Aku menangis dalam diam. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, semua luka yang pernah kuterima telah digantikan dengan cinta yang begitu tulus. Dan malam itu, aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Perempuan yang dulu lemah, dikhianati, dijatuhkan, kini telah berdiri tegak, dikelilingi cinta yang ia pilih sendiri. Bukan cinta dari darah, tapi dari keberanian, ketulusan, dan perjuangan. Aku, Rani, bukan lagi korban. Aku adalah penyintas. Aku adalah ibu. Aku adalah perempuan yang memilih kebahagiaan dan menang.